Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin, baik itu kepala sekolah, pemimpin di sekolah, guru, pemimpin di dalam kelas, yang dapat melaksanakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Cara mengimplementasikan di kelas. Pertama, mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid. Kedua, berkolaborasi dengan guru yang lain dalam membantu pengelolaan sumber daya di kelas. Ketiga, memanfaatkan sumber dana yang ada, salah satunya uang kas kelas, untuk keperluan kebutuhan kelas. Di sekolah, pertama, mengidentifikasi aset-aset atau modal yang ada di sekolah dan membuat strategi dalam pemanfaatannya untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program sekolah dan mewujudkan visi sekolah. Dalam pelaksanaannya, pemimpin pembelajaran berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Kedua, menggunakan sumber finansial yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah di masyarakat sekitar sekolah. Yang pertama, mampu mengelola sumber daya serta mampu menjalin kolaborasi yang baik dengan lingkungan sekitar sekolah demi kepentingan dan kemajuan sekolah. Kedua, kerjasama dengan orang tua murid dalam mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Ketiga, bekerja sama dengan puskesmas, Kapolsek, Korpopincam, BNN, dan BPBD. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Tujuh aset utama yang dimiliki sekolah. Pertama, modal manusia. Kedua, modal fisik. Ketiga, modal sosial. Keempat, modal lingkungan. Kelima, modal finansial. Keenam, modal politik. Dan ketujuh, modal budaya dan agama. Jika ketujuh aset ini dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid yang berkualitas. Sebagai contoh, pemanfaatan aset dalam kegiatan pembelajaran ketika pembelajaran pendidikan Pancasila, materi peraturan di negaraku, saya menggunakan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk menayangkan bahan ajar berupa video dan gambar yang dapat diamati oleh murid.
dan memberikan penugasan berupa membuat urutan peraturan perundang-undangan berbentuk piramida dari kardus bekas secara kelompok, agar murid bisa lebih memahami tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, saya juga menugaskan murid untuk melakukan wawancara dengan ketua RT setempat terkait dengan pelaksanaan peraturan di lingkungan RT. Jadi, hubungan antara pengelolaan sumber daya sebanding dengan peningkatan kualitas pembelajaran karena kita tidak hanya fokus pada kekurangan yang dimiliki oleh sekolah, tetapi fokus pada kekuatan-kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Hubungan modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Modul 1.1 dengan modul 3.2. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan yang merdeka dan kontekstual dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pendidikan lebih relevan dan bermakna bagi murid. Modul 1.2, Nilai dan peran guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Koneksi modul 1 dengan modul 3.2. Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Visi Guru Penggerak mencakup penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik, yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Modul 1.4 Budaya Positif. Pengelolaan sumber daya yang efektif membantu membangun budaya positif di sekolah, di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Koneksi modul 2 dengan modul 3.2. Modul 2.1, Pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai alat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional. Pemimpin yang bijaksana dalam mengelola sumber daya juga mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan emosional murid. Koneksi modul 2.3, Coaching untuk supervisi akademik. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Koneksi modul 3.1 dengan modul 3.2. Modul 3.1 Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pengelolaan sumber daya yang baik didasarkan pada keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia. Hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum,
Sebelum mengikuti modul ini, saya cenderung melihat sumber daya dengan pendekatan berbasis kekurangan dan sebagai sesuatu yang terbatas pada sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, serta sebagai sesuatu yang terpisah dari proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, pandangan saya berubah. Sekarang saya menyadari bahwa sumber daya di sekitar saya bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung tujuan pembelajaran. Perubahan. Pemahaman ini mendorong saya untuk lebih kreatif dan proaktif dalam merencanakan pembelajaran, serta lebih semangat dalam mengelola perubahan yang positif di sekolah atau di kelas sebagai wali kelas. Demikian pemaparan koneksi antar materi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.